Mudzakaril qoribi. Mudzakaril ba'id. Jadi ismul isyarah hada itu adalah ismul isyarah lil mufradil mudzakaril qoribi. Bukan ba'id ya, tapi qorib. Jadi kata kerja yang kata kerja lagi. Kata tunjuk yang menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan Tunggal. mudzakkar yang dekat. Nah, mudzakkar dekat. Kemudian satu lagi apa? Mufrad itu apa? Tunggal. Nah, kemudian apa lagi? Ada watul istifham. Apa itu ada watul istifham? Tanda tanya. Kata-kata pertanyaan, ya. Kata-kata pertanyaan. Nah, di sini kata-kata pertanyaan apa saja yang kita bahas di pelajaran pertama? Mana, a, man, dan man. ya, aman. Manakah yang untuk akil? Goir. Akil. Ya, akil dulu. Akil. Man. Akil itu apa? Man. Yang berakhir man. Gero akil apa? Gero akil. Ma. Kemudian a itu suatu kata tanya yang membutuhkan apa? Naam atau jawabannya ya. Baik, mada darasna fid darsi tsani. Dalika. Dalika. Sahih. Dalika apa artinya? Isim isyarah untuk yang jauh. Nah, bahasa Arab dulu. Ismul isyarati lil mudzakaril ba'id. lil mudzakaril ba'idi. Nah, apa itu artinya? Kata tunjuk untuk menunjukkan apa? Tunjuk untuk kata tunggal untuk mudzakkar yang jauh. Nah, untuk laki-laki dan Jauh. apa? Jauh. Jauh ya, jauh. Nah, terus ada watul istifhamnya sama. Nah, sebelum masuk ke pelajaran 3, kita ada kosakata ini. Jadi yang harus kita murojaah sebenarnya adalah kosakata ya. Baik. Jika saya sebutkan bahasa Indonesianya, berarti Ibu-ibu silakan menyebutkan bahasa Arabnya ya. Tarjim ila lughatil arabiyyah. Pedagang. Apa, Bu? Pedagang. Ajirun. Terus dokter. Tabibun. Terus kuda. Hisabun. Pintu. Babun. Dipan. Sarir. Sapu tangan. Mandilun. Rumah. Baitun. Lelaki. Rajulun. Lelaki. Waladun. Anak laki-laki. Waladun. Waladun. Dokter. Tabibun. Unta. Jamalun. Keledai. Himarun. Bintang. Najmun. Najamun. Ahsantunna. Taib. Mada darusna fid darsi tsalithi. Mada darusna fid darsi tsalits. Ini pembahasan barunya. Alif Tentang lam. al. Jangan alif lam. Oh, al. Ini al wa atharuha fil kitabati wal makna. Apa artinya? Dan pengaruhnya di tulisan dan arti. Nah, di tulisan dan di makna. Maknanya. Nah, kalau kita ketahui bedanya al dengan tidak pakai al apa? Dari segi maknanya dulu. Dari segi maknanya apa? Kalau al itu ma'rifat. Kalau menggunakan al itu jadi khusus. Jangan alif lam. Ma'rifat. Kalau ada al jangan diartikan khusus ya, karena penghususan itu beda lagi nanti. Jangan artikan umum khusus, beda lagi ya.
Jadi kalau al itu apa? Sudah ditentukan. Nah, bisa ditentukan. Karena sesuatu benda yang bisa ditentukan itu ada yang umum. Ya, ada yang umum. Namanya al-istiqrar. Nah, nanti malah lebih susah lagi. Nah, jadi al itu pada intinya apa? Pada dasarnya adalah benda yang sudah ditentukan. Yang namanya apa dalam bahasa Arab? Ma'rifat. Ma'rifah atau syai'un mu'ayyanun atau lebih spesifik. Spesifik. Nah, kemudian selanjutnya apa? Yang kedua, dari segi apa? Yang tidak pakai al berarti apa? Belum ditentukan. Nakirah. Tidak ditentukan. Nakirah. Nakirah ini gimana artinya? Belum ditentukan, Ustaz. Belum ditentukan. Belum Tentukan. ditentukan. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, untuk dari segi tulisan, gimana tuh Bu? Kalau dari segi tulisan? Jika ada al, tidak ada Tidak boleh tanwin. tanwin. Nah, jika ada al, tidak boleh tanwin. Masya Allah, masih ingat ya? 4 pekan kita tidak belajar, alhamdulillah masih ingat. Kemudian apa lagi? Kalau ada alnya, kalau tidak ada alnya berarti apa? Harus pakai Tanwin. Kecuali kata-kata yang ya pokoknya ada pengecualian kan, kayak apa? Nama orang Ya, wanita yang nama wanita. Nah, nama orang wanita ya, itu tidak pakai tanwin karena ada kaedahnya sendiri. Nah, kemudian pembahasan yang kedua dari pelajaran ketiga apa? Al-huruful qamariyah sama syamsiyah. Mal farqu bainahuma? Apa bedanya huruf qamariyah sama syamsiyah? Apa itu al-qamariyah? Apa itu al-syamsiyah? Qamariyah Qamariyah itu Memberi sukun di atas lam. Kalau al-qamariyah itu tuktabu wa tuntoku. Al-qamariyah. Apa Bu? Tuktabu wa tuntoku. Apa artinya? tertulis dan terbaca. Tertulis dan terbuka. Kemudian kalau al-syamsiyah berarti lawannya apa? Tuktabu sama-sama tuktabu pastinya. Wala tuntoku. Jadi alnya di situ tidak dibaca sama sekali. Nah, al, ya kan? Nah, hurufnya apa saja al-qamariyah? Kalau kita jadikan kalimat al-qamariyah. Ingat nggak? Rahof akimah. Nah, abagi hajjaka wa khaf akimah. Jadi huruf qamariyah ternyata bisa dikumpulkan menjadi kalimatnya apa? Abagi hajjaka wa khaf akimah. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita ketahui al-qamariyah al-syamsiyah, nah di sini sebenarnya ada kosakata banyak sekali di pelajaran ketiga. Bahkan paling banyak kosakata yang keluar di ujian. Ya enggak, Bu? Nanti hati-hati, jangan sampai dilupakan. Memang kosakata di pelajaran ketiga ini jarang sekali dipakai dengan pelajaran selanjutnya atau sebelumnya, gitu ya. Jadi jarang sekali dipakai, maka kalau jarang sekali dipakai, otomatis apa? Otomatis sering dilupakan, ya kan? Contoh ya. Coba saya sebutkan kayak tadi tarjim ilal lughatil arabiyyah, terjemahkan ke bahasa Arab. Kotor apa kotor? Wasifun. Wasihun. Tamu. Doifun. Kaya. Goniun. Kecil. Sogirun. Sagirun.
Indah. Jamilun. 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 Duduk. Milun. Jalisun. Jalisun. Jalis. Pendek. Qasirun. Irun. Tirun. Panjang atau tinggi. Sama ya. Oh, Panjang tinggi. Tawilun. Tawilun. Jauh. Ba'idun. Baidun. Berat. Sakilun. Sakilun. Fakirun. Terus. Sakilun. Nah, takilun. Matahari. Gampang. Samsun. Samsun. Emas. Zahab. Dahabun. Manis. Ulun. Ulun. Tangan. Yadun. Yadun. Makan siang. Wadabun. Godaun. 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 Daging. Ayo, daging. Sering lupa. Lahmun. Nah, Namun. roti. Khubzun. 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 Terus jari. Asabi. Al-af. Itu jamaknya. Daun. Kita belum belajar jamak. Baun. 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 Ini dibaca apa Baun. saja bisa loh, Bu. Ini 9 kata bisa nih. Isbaun, asbuun, usbuun atau asbaun bisa semua ini. Tapi kita pakainya isbaun aja ya. Terus. Isbaun. Mata, Ainun. buku tulis, Daftarun. Tarun. kertas atau daun. Kertas. Warokun. Sun. Warakun. Nah, di sini kita belajar apa, Bu, di sini? Mubtada dan khobar yang mana tidak ada ismul isyarahnya, Bu ya. Jadi diawali dengan al, tapi kata keduanya tidak ada alnya. Contohnya apa? Misalkan mejanya patah. Apa bahasa Arabnya? Mejanya patah. Al-maktabu maksurun. Nah, al-maktabu maksurun. Mana mubtada'nya? Al-maktabu. 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 Maksurun sebagai apa? Khobar. Khobar. Jadi mubtada itu memang pada dasarnya itu adalah suatu kata yang ma'rifah. Jadi kata ma'rifah apa saja, Bu, yang kita ketahui di sini? Kemarin saya sudah jelaskan. Yang pertama pasti benda yang dikasih al. Itu pasti jadi apa, Bu? Ma'rifah. Yang kedua apa? Yang kita pelajari di Nama orang. pelajaran 1 dan 2. Nama orang, Ustaz. Belum. Kita belum belajar nama orang. Ya, nama orang ya. Langsung kita masukkan nama orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang baru kita pelajari. Pelajaran 1 dan 2 yaitu apa? Ismul Ismul isyarah. isyarah. 3 ya, udah 3. Nah, nanti yang keempat adalah apa? Domir. Domir yang kita pelajari baru 2, yaitu apa? Huwa dan hiya. Itu semuanya adalah kata yang ma'rifah. Jadi apa saja kata yang ma'rifah tadi? Benda yang dikasih al, nama orang, kemudian domir. Satu lagi ismul isyarah. Gitu ya. Nama orang, mau nama orang laki-laki, mau nama orang perempuan, semuanya apa? Bisa ma'rifah. Muhammadun, Ustaz, Maryamu, ya. Ustaz, kalau apa mudhaf ilaih itu ma'rifat, Ustaz. Mudhaf ilaih termasuk ma'rifah. Kenapa? Karena kita lihat dari segi mudhafun ilaihnya, Bu. Mudhafun ilaihnya ada alnya nggak, Bu? Kalau ada, berarti dia ma'rifah. Mudhafun ilaihnya nama orang nggak, Bu? Biasanya mudhafun ilaih nama orang atau benda yang dikasih al, kan? Ya nggak, Bu? Iya. Berarti Iya. susunan mudhaf ilaih yang kita contohkan atau yang kita sebutkan itu semuanya ma'rifah. Itu, Bu, ya. Jadi di pelajaran kelima itu mudhaf ilaih berarti semuanya kata yang ma'rifah. Nanti insya Allah di semester depan, semester 3 kalau nggak salah, atau semester 4 itu ada mudhaf ilaih yang pakai nakirah. Gitu ya. Jadi kita lihat dari segi mananya kita tahu ma'rifah nakirahnya, dari segi mudhafun ilaihnya. Kalau dari segi mudhaf dan mudhafun ilaih.
Tapi kalau tadi yang mudhofun apa yang kita lihat ma'rifah nakirah itu kita lihat dari segi mudhofun ilaihnya Bu ya. Kata yang kedua, ingat kata yang kedua itu apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Kita fokuskan dari segi apa? Ma'rifah atau nakirah. Nah, tapi kalau kita lihat mudzakkar muannasnya, nah sebaliknya kita fokus ke kata yang pertama yaitu apa? Mudhof. Nah, jadi kaidah mudhofun ilaih ini bercabang Bu ya. Banyak cabang. Cabang. Jadi ada yang kita fokuskan di mudhofun ilaih, ada juga yang kita fokuskan di mudhof. Tapi kebanyakan di pelajaran 5 kita hanya fokus di mudhof saja Bu ya. Karena berkaitan dengan mudzakkar muannats di situ. Kalau mudhofun ilaih yang kita pelajari di pelajaran kelima itu semuanya ma'rifah. Dah, Ibu nggak usah mikir. Ini nakirah ma'rifah, ini nakirah ma'rifah. Semuanya pasti apa, Bu? Ma'rifah. Karena ada yang nama orang, ada juga yang benda yang dikasih al. Mau yang akil atau ghairu akil. Gitu ya. Bisa dipahami? Insyaallah. Ya, baik. Gitu ya. Nah, jadi nggak ada kendala di mudhofun ilaih. Ini nakirah atau ma'rifah, Ustaz. Nah, ini berarti yang kita pelajari semuanya adalah ma'rifah. Gitu ya. Karena dilihat dari apa? Mudhofun ilaihnya yang kita pelajari hanya ada 2 jenis. Nama orang dan apa? Al. Sahih. Ada lagi pertanyaan? Ini masih di pelajaran ketiga. Jadi mubtada itu pada dasarnya apa, Bu? Benda yang ma'rifah atau suatu kata yang ma'rifah, enggak kata benda saja sebenarnya. Kalau kata benda itu sebenarnya lebih runcit ya, lebih khusus. Kalau kata yang ma'rifah itu lebih luas, bisa kata benda, bisa kata isyarat, bisa kata tunjuk ya. Kata isyarat itu apa? Kata tunjuk, bisa domir dan bisa yang lainnya. Yang 4 tadi yang kita sebutkan tadi. Ya kan? Nama orang, kata benda yang kasih al, terus apa Bu? Ismul isyarah dan domir. Domir itu termasuk ism juga ya, ism domir. Seperti itu. Jadi mubtada pada dasarnya apa Bu? Semuanya ma'rifah. Nah, kalau khobar, nanti macam-macam khobar. Ada yang kata sifat, ada yang keterangan tempat. Ya nggak Bu? Kita ada belajar kan keterangan tempat. As-sa'atu 'alal maktabi. Mana mubtada'nya? Halo? As-sa'atu 'alal maktabi. Mana mubtada'nya? As-sa'atu. Nah, khabarnya mana? Alal maktabi. Alal maktabi. Alal maktabi, 2 kata itu ya. Karena di situ khabarnya adalah keterangan tempat. Ya, keterangan tempat itu sebagai khobar. Jadi ada juga keterangan tempat di awal kalimat. Otomatis khobarnya tetap di depan. Jadi keterangan tempat mau di awal kalimat atau di akhir kalimat tetap khobar Bu ya. Misalkan alal maktabi daftarun. Mana mubtada'nya? Alal maktabi daftar. Nah, daftarun sebagai mubtada walaupun di akhir kalimat. Nah, karena apa? Karena yang namanya keterangan tempat itu tidak boleh menjadi apa? Mubtada. Nah, ini pengecualian Bu ya. Mubtada'nya nakirah, alal maktabi maktabun, alal maktabi daftarun. Nah, ini pengecualian bahwasanya mubtada'nya itu bisa nakirah jika di akhir kalimat. Ini enggak semuanya. Nurul Azizah, ya baik. Qadarullah ada hujan deras. Jadi kalau misalkan suasananya masih hujan, banyak-banyak berdoa ya. Hari Jumat hujan, apalagi yang puasa Syawal, Masya Allah, ini doanya langsung tembus langit 7. Gitu ya. Jadi kalau berdoa insya Allah dikabulkan. Banyak waktu dan tempat yang mustajab. Lanjut. Ini dari pelajaran ketiga. Jadi ada mubtada dan khobar yang mana dia tidak pakai ismul isyarah ya. Jadi ismul isyarahnya libur di pelajaran ketiga sampai ke pelajaran kelima. Ya enggak Bu? Ismul isyarahnya libur sementara. Nah,
Sekarang ke pelajaran keempat. Mada darusna fid darsil rabi'. Mudah insyaallah. Pelajaran keempat. Huruf jar, sebagian huruf jar. Sebagian dari huruf Huruf jar. Nah, sebagian dari huruf jar. Baik. Apa saja sebagian huruf jar itu? Ada 4 ya. Apa saja? Fi alamin ila. Fi alamin ila. Ini adalah sebagian dari harfu jar. Nah, kemudian ada tambahan satu lagi di pelajaran 5 apa 6 ya? Saya lupa antara 5 dan 6 terus. Yaitu apa? Harfu jar apa? Li. Harfu jar li, ya. Jadi ada fi alamin ilah, kemudian tambahkan li. Apa keistimewaan harfu jar li daripada harfu jar yang lain? Bisa disambungkan dengan huruf di depannya. Nah, sahih. Dia itu bisa disambungkan huruf yang depannya. Santi. Kalau ada al, setelah li ada al, berarti apa yang dihapus? Lam 1. Loh, kok lam 1? Bukan lamnya. Tulis sama Hamzatul was. Hamzah wasal. Lamnya Iya. tetap ya, berarti lamnya double di situ. Misalkan lil mudarrisi, lit tolibi, lil baiti. Jadi lamnya itu tetap ada double, li sama lamnya dari al-qamariyah atau al-samsiyah. Yang dihapus apa? Yang dihapus adalah hamzatul wasli. Gitu Bu ya. Yang dihapus itu hamzatul waslnya, bukan lamnya. Kecuali kalau ada lam double dalam satu kata. Misalkan kata Allah, misalkan kata al-lughatu, al-labanu. Nah, kalau ditambahkan li, otomatis lam dan hamzahnya, hamzah dan lamnya hilang gitu ya. Jadi secara tulisan hilang, tapi tetap lamnya dibaca double. Apa? Dibaca double. Lil labani, lil lughati, lillahi. Makanya jumlah Allah kan lamnya ada 2. Ketika tambah li, lamnya tetap ada 2. Iya nggak Bu? Kalau secara tulisan lamnya tetap apa? Ada 2. Ada 2. Gitu ya. Karena apa? Secara tulisan lam 3 huruf itu tidak boleh tertulis dalam satu kata secara berturut-turut. Gitu ya. Kaidah bahasa Arab itu apa? 3 huruf, misalnya 1 huruf berturut ditulis 3 kali ya. Gimana sih bahasanya? Yang penting Ibu paham ya. Yang penting huruf yang sama selama 3 kali itu tidak boleh ditulis. Ya, pasti ada yang dihilangkan gitu. Contohnya lam tadi, karena ditambahkan li, yang seharusnya lamnya ada 3, tertulis 3, tapi karena dia itu, maka tidak boleh apa? Tidak boleh ditulis lagi, harus dihilangkan. Sehingga lamnya tetap ada 2. Taib. Nah, tadi fi alamin ila. Terus apa lagi pembahasan dari pelajaran keempat? Hamzatul wasal bukan Ustaz. Nah, pembahasan keempat tentang apa? Adawatul istifham ternyata. Hamzatul wasal pelajaran ke-5 ya, hamzatul wasal. Adawatul istifham. Apa itu adawatul istifham? Nah, kalau yang kemarin amaman ya kan? Amaman sekarang ditambah apa? Aina, mada, serta min, aina. Aina itu apa? Untuk menanyakan apa? Tempat. Kemudian pembahasan terakhir al-alamul muannatsul la yunawan. Apa itu? Al-alamul muannats, nama orang yang muannas tidak boleh tanwin. Contohnya apa? Aisyatu, Maryamu, Zainab. Ya, Fatimatu. Nah, di sini ada juga
kaidah dari harfu jar itu apa, Bu? Apa yang terjadi kalau kata benda didahului harfu jar? Kata bendanya jadi apa? Jadi jar. Jadi Ya, kasroh. jadi jar itu gimana? Majrur itu gimana? Kas? Majrur itu berharokat Kasroh. kasrah. Oh, Kasir. Masya Allah. Nah, santunnya. Kemudian pelajaran kelima, apa itu tentang apa? Madza darasna fid darsil khamisi. Yang tadi disebutkan, yaitu tentang mudhof Tentang dan mudhof mudhofun ilaih. ilaih. Sahih. Kemudian ada juga apa? Ya, Hamzah yang itu apa? haraf nida. Yaitu harfun nida ya. Harfun nida. Artinya harfun nida. Wal munada. Apa itu munada? Apa panggilan dan orang yang Panggilan. Yang dipanggil ya. Nah, panggilan itu nggak mesti nama orang, Bu ya. Bisa juga manggil murid, wahai murid, wahai ustadz. Kan bukan orang itu, bukan nama orang. Yang penting apa? Yang dipanggil. Kalau yang kita pelajari memang semuanya baru nama orang. Nanti ada kalau secara detail sebenarnya yang dipanggil itu bukan hanya nama orang, bisa jadi yang lain seperti jenisnya. Misalkan seorang siswa berarti wahai siswa, berarti apa? Ya tolibu, ya ustadz dan lain sebagainya. Kemudian hamzatul wasl. Nah, kita bahas secara detail, masih ingat nggak? Nanti di murojaah secara khusus ya. Yaitu perbedaan hamzatul wasl dengan alif, hamzatul wasl dengan apa, Bu? Hamzatul qat'i. Nanti silakan di murojaah masing-masing. Nah, mudhof dan mudhofun ilaih. Apa kaidah dari mudhof? Masih ingat nggak? Kaidah dari mudhof itu apa? tidak boleh hal dan tidak boleh tanwin. Tanpa tanwin. Tanpa al, tanpa tanwin. Nah, harokatnya bisa berubah nggak, Bu? Apakah dia domah selalu? Atau bisa berubah menjadi kasroh? Bisa berhubung. Nah, bisa berubah menjadi kasroh karena apa? Pasti karena Bila dia diawali dengan huruf jar. diawal dengan huruf jar atau dia sebagai mudhofun ilaih juga. Nah, kan biasanya gitu kan. Misalkan apa? Saya kunci mobilnya Hamid. Nah, gimana tuh bahasa Arabnya, Bu? Kunci mobilnya Hamid. Bahasa Arabnya apa? Miftahu say. Gimana? Kunci mobilnya Hamid. Gimana bahasa Arabnya? Miftahu sayyarat. Hamidin. Ini, Bu ya. Miftahu sayyarati Hamidin. Sayyarati, Bu ya. Bukan sayyaratu. Miftahu sayyarati Hamidin. Kenapa sayyarati bukan sayyaratu? Kenapa, Bu? Karena dia jadi mudhof ilaih. Dia mudhofun ilaih dari miftahu, ya kan? Dan sayyarati ini dia juga kenapa nggak pakai tanwin atau nggak pakai al? Karena dia mudhof juga dia menyandarkan ke Hamid, gitu, Bu ya. Otomatis sayyarati itu mudhofun ilaih dari, pokoknya mudhofun ilaih dari miftahu, kemudian dia mudhof menyandarkan ke Hamid. Gitu, Bu ya. Berarti di sini ada dua mudhofun ilaih dan ada dua mudhof. Ya nggak, Bu? Ya nggak? Karena miftahu ini kan mudhof saja. Miftahu sayyarati ada dua, mudhof dan mudhofun ilaih. Ya kan? Atau kebalik, Bu ya, kebalik. Mudhofun ilaih dulu baru dia mudhof. Nah, saya Hamidin apa? Hamidin dia apa? Mudhofun ilaih. Otomatis kalau kita hitung dua mudhof dan dua mudhofun ilaih. Bingung nggak, Bu? Ini murojaah malah dibuat bingung, ya nggak apa-apa. Insya Allah nanti selanjutnya nggak bingung. Awal-awal nggak apa-apa bingung. Yang penting di sini penyebab mudhofnya itu dia kasrah ada dua, karena dia juga sebagai mudhofun ilaih atau dia apa? Didahului oleh apa? Didahului oleh harfu
harfu jar. Gitu ya. Simpulannya gitu. Jadi mudhof itu bisa juga majrur. Mudhof itu juga bisa majrur. Entah karena dia didahului oleh harfu jar atau dia apa? Sebagai mudhofun ilaih juga gitu. Contohnya dia apa? Sayyaroti tadi. Nah, karena dia sebagai mudhofun ilaih juga, nah, berarti dia berharokat apa, Bu? Kasroh. Kasroh. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pelajaran ke-6. Banyak nih pembahasan pelajaran ke-6 nih. Walaupun memang ada murojaahnya sedikit. Lanjut ya, pelajaran ke-6. Apa saja yang kita pelajari di pelajaran ke-6? Mada darasna fid darsis sadisi. Muzakkar dan mu'annas. Mudzakkar dan mu'annas. Kita bahwasanya kita ketahui pada dasarnya semua kata itu adalah mudzakkar. Ya enggak, Bu? Pada dasarnya, pada asalnya semua kata itu adalah mudzakkar. Kenapa demikian? Karena enggak ada kita dengar Ustaz, kaidah dari mudzakkar itu apa, Ustaz? Enggak ada kan? Adanya kaidah dari apa, Bu? Mu'annas. Apa kaidahnya dari mu'annas? Nah, disebutkan apa? Karena al-asma al-khosoh, dia itu kata khusus. Contohnya apa? Ukhtun, bintun, apalagi aidun, ummun, hamilun juga bisa ya. Orang yang hamil itu kan pasti perempuan. Hamilun itu orang yang hamil. Haidun orang yang haid. Nah, jadi ini adalah kata khusus untuk perempuan. Jadi nggak bisa Nggak mungkin laki-laki melakukan itu. Laki-laki kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin dilaki-lakikan kan, nggak mungkin. Nah, sekarang kaidah yang kedua yaitu apa? Diakhiri dengan apa, Bu? Marbutah, sayyaratun, apalagi madarosatun. Nah, semuanya di sini diakhir saatun, itu semuanya adalah mu'annas. Kemudian selanjutnya apa? Anggota tubuh yang mempunyai kembaran. Nah, mempunyai pasangan. Contohnya apa? Yadun, apalagi ainun, udhunun. Nah, ada juga mu'annas yang tidak ada kaidahnya. Tapi ada di Al-Quran. Karena kita itu patokan utamanya adalah Al-Quran. Yaitu apa? Syamsun. Kalau di kita ada dua kata ya. Syamsun sama Kidrun. Gitu ya. Sebenarnya ada banyak lagi. Ada darun, ada ardun, ada narun. Nah, semuanya itu adalah mu'annas. Tapi kita tidak menyebutkan di Durusul Lugha ini. Tapi hanya ada dua, Bu ya. Ingat, Kidrun sama apa? Syamsun. Ini nanti di semester depan ada pertanyaan kayak gini. Oh, ini mu'annas atau mudzakkar ya, Kidrun. Nah, jadi harus dihafal dari sekarang. Ya, Bu ya. Kidrun, Samsun itu memang mu'annas yang tidak ada apa? Kaidahnya. Apa istilahnya? Sama'i ya. Kalau nggak ada kaidahnya sama'i. Kalau ada kaidahnya apa, Bu? Kiasi. Nah, kemudian apa lagi? Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Sebuah kalimat yang diawali dengan apa, Bu? Diawali dengan isim. Mubtada atau isim ya. Mubtada itu isim wal khobar. Diawali dengan isim yang terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Nah, jadi semua yang kata yang saya sebutkan 4 kata ini semuanya isim, Bu ya. Jadi ada isim tuh sebagai kata benda, misalkan akil atau ghairun akil yang ada alnya atau nama orang, itu termasuk isim juga. Kemudian ada juga isim yang ismun domir sama ismu apa? Ismul isyarah. Yang mana keduanya ini ismul domir dan ismul isyarah bisa juga menjadi apa? Mubtada. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi misalkan hada sarirun. Mana mubtadanya, Bu? Hada. Sarirun sebagai apa?
Khobar. Khobar. Jadi susunan ini adalah susunan apa? Jumlah ismiyah, gitu ya. Jumlah ismnya. Yang mana terdiri dari yang dijelaskan atau yang menjelaskan, gitu ya. Dijelaskan atau yang menjelaskan. Kalau mubtada itu yang mana? Dijelaskan atau yang menjelaskan? Yang Mubtada. menjelaskan. Duh, kok yang menjelaskan? Mubtada. Yang dijelaskan. Nah, yang nama mubtada itu Betul. pasti dijelaskan sama kata yang terakhir. Itu Dijelaskan. apa? Khobar. Khobar itu Khobar. pasti apa? Menjelaskan. Jangan dibalik-balik ya. Jadi khobar itu yang menjelaskan. Nah, ternyata harf jari di pelajaran ke-6, yaitu apa artinya? Li artinya apa, Bu? Mi, Punya. kepunyaan Punya. atau kepemilikan. Pemilikan. Liman, apa artinya liman? Punya siapa? Punya siapa? Nah, ada kepunyaan di dalam bahasa Arab ada dua susunan, Bu ya. Ada dua susunan. Ada yang pakai harf jarli, ada yang pakai apa, Bu? Mudhof dan mudhofun Mudah. ilaih. Nah, jadi ini kapan kita pakai susunan mudhofun ilaih dan kapan kita pakai susunan itu sebenarnya fleksibel, Bu ya. Tergantung pada pertanyaan. Yang wajib itu tergantung pada pertanyaan. Misalkan qolamu man hada. Nah, misalkan qolamu man hada, kita jawabnya harus pakai apa, Bu? Mudhofun ilaih apa harfu jarli? Ayo, yang mana? Qolamu man hada. Apa artinya? Bolpen siapa ini? Berarti kita jawabnya gimana? Hada qalamul Muhammadin misalkan. Hada qalamu Muhammadin. Berarti ini susunan apa, Bu? Harfu jar, li atau mudhofun ilaih? Hada qalamu Muhammadin. Hah? Mudah ilaih. Mas. Ahsantun. Jadi ini adalah susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, contoh pertanyaan yang untuk harfu jarli gimana? Nah, seperti PR terakhir Ibu yang buat. Yang terakhir PR Ibu gimana? Qadarul saya belum sempat ngoreksi lagi. Nah, nanti insya Allah saya rekap lagi insya Allah habis ini. Jadi apa pertanyaannya? Liman hadal qolamu. Nah, beda nggak, Bu? Kalau tadi qolamu man hada, sekarang liman hadal qolamu. Beda apa sama? Beda ya. Beda susunan tapi maknanya sama. Beda susunan saja. Hadal qolamu li. Nah, harus pakai li juga. Apa, Bu, jawabannya? Li Muhammadin. Gitu, Bu ya. Hadal qolamu li Muhammadin. Apa artinya? Ini bolpen ini punya Muhammad. Bolpen ini ya. Bolpen ini. Jadi walaupun ada di awal tapi karena ada badal ininya diakhirkan ya. Udah saya jelaskan kan ini? Nah, mungkin lupa. Nanti di pelajaran 8 insyaallah kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Pelajaran ke-7. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke pelajaran ke-7. Jadi intinya tadi apa? Bahwasanya pertanyaan liman itu untuk harfu jarli, pasti ada jawabannya ada harfu jarli. Tapi kalau pertanyaannya man di akhir, qolamu man atau sayyaratu man atau nah itu adalah pertanyaan untuk apa susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Baik. Selanjutnya, pelajaran ke-7 itu paling gampang. Cuman satu pembahasan yaitu apa? Tentang tilka. Karena sambil murojaah di pelajaran ke-6 juga. Gitu ya. Tilka itu apa artinya? Ismul isyarati. Apa ismul isyarah apa? Mufradil muannasil ba'idi. Nah, ismul isyarati lil mufradil mudzakkar. Kok mudzakkar? Muannas ya? Muannasil ba'idi. Kata tunjuk yang menunjukkan apa? Tunggal Tunggal perempuan jauh. jauh.
Gitu ya. Itu untuk tilka. Nah, pelajaran 8 terakhir yang kita pelajari di sebelum liburan. Ada 3. Yaitu apa? Al-isyaratu ilal mu'araf bi'al. Maksudnya apa? Menunjukkan kata benda yang sudah ma'rifah. Nah, benda yang ma'rifah itu kita sebut apa, Bu? Masih ingat nggak? Benda yang ma'rifah kita sebut apa? Aduh, lupa ya istilahnya. Badal. Badal ya. Ini berpengaruh juga dalam artian ya. Misalkan hadzal qalamu maksurun. Kita kasih maknanya apa? Hadzal qalamu maksurun. Maknanya apa, Bu? Pulpen ini rusak. Pulpen ini. Bolpen yang ini Pulpen yang ini patah. Beda sama patah. hadzal qalamun. Kalau hadzal qalamun apa? Ini Pulpen ini bolpen. pulpen. Nah, beda kan? Hadzal qalamun. Kalau hadzal qalamun artinya apa? Ini bolpen. Pulpen. Nah, kalau kita sebut hadzal qalamu, berarti apa? Bolpen yang ini Ini apa? Misalkan tambahkan maksurun apa? Patah. kata Kalau kita simpulkan, kalau kita misalkan tidak ditambahkan kata apapun, misalkan hadzal qalamu, hadzal baitu atau hadzal maktabu, itu kalimatnya lengkap nggak, Bu? Kalau Enggak. kita sebutkan itu doang. Enggak. Enggak ya, enggak lengkap karena tidak ada khobar di dalam kalimat tersebut. Gitu ya. Jadi benda yang dikasih al itu bukan khobar lagi tapi sebagai apa? Sebagai badal. Nah, jadi kalau yang kita tunjukkan benda yang ma'rifah, berarti benda yang ma'rifah itu bukan khobar lagi tapi apa? Sebagai badal. Gitu ya. Itu pelajaran ke-8. Nanti silakan dimeroja lagi secara detailnya ya. Al-ismul maksur, mana ismul maksur? ismu maksur Kata yang diakhiri apa? Dengan alif. yang diakhiri dengan alif. Nah, alif. Alif ada 2 bentuk, apa saja? Bengkok. Ada Alif bengkok dan alif berdiri ya. Kalau bengkok itu yang ya tanpa titik. titik. Tanpa titik ya, tidak ada titiknya. Kalau alif berdiri ya alif biasa ya, alif yang tegak. Kemudian amama dan khalfa. Apa artinya? Di depan. Amama di depan, khalfa di belakang. Amama depan, khalfa belakang. Apa yang terjadi setelah amama? Kata yang didahului oleh amama itu Majrur. apa yang terjadi? Majrur. Majrurnya karena apa? Apakah Mudhof dia ilaih. termasuk harfu jar? Bukan ya. Jadi majrur setelah kata amama atau khalfa itu dikarenakan mudhofun ilaih. Masyaallah. Jadi kalau kita simpulkan amama dan khalfa apakah termasuk harfu jar? Apakah termasuk harfu jar? Bukan. Bukan ya. Jadi amama dan khalfa tidak termasuk harfu jar. Jadi kalau ada pertanyaan sebutkan harfu jar di bawah ini. Kalau ibu-ibu jawab amama atau khalfa berarti salah ya. Karena amama dan khalfa tidak termasuk harfu jar walaupun artinya hampir mirip keterangan tempat tapi perlu ketahui bahwasanya amama dan khalfa tidak termasuk harfu jar. Intahatil murajah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini? Ini sebagai pemanasan, jadi nggak perlu full belajarnya. Karena masih suasana liburan, jadi pikirannya masih kemana-mana. Ini masih ya belum 100% fokus ke bahasa Arab dan yang lain masih pada mudik kan, masih di kampung, ada yang di kota terpencil ya, pokoknya yang sinyal-sinyalnya belum memadai, jadi kita kasih uzur ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini?